Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Klik Kanan Production. Media untuk berkarya, media untuk bersuara. Kira-kira pendapatnya Mbak Diva sama Mas Syarif gimana? Karena kan bagaimanapun kita sebagai orang kan juga pasti punya lah ya, maksudnya bergolongan. Bukan berarti kita bergolongan itu kan diskriminasi gitu kan sama orang lain, enggak lah. Tapi masalahnya masih ada beberapa orang yang menganggap kalau orang yang bergolongan ini cenderung orang yang terlalu fanatik banget sama golongannya dia. Jadi apa-apa setiap ada kegiatan tuh ya terus sama itu aja. Jadi untuk merekatkan golongan ini dan golongan yang lain itu agak susah gitu loh. Itu kira-kira pendapatnya Mbak Diva sama Mas Syarif gimana dan cara mengatasinya seperti apa itu? Untuk supaya oke ya kita bergolongan tapi bagaimana caranya untuk dari setiap golongan itu bisa menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Monggo Mbak Diva dulu deh sekarang. Jadi ya menurutku itu kayak kelompok-kelompokan atau geng-gengan itu nggak salah, kayak bahasa kasarnya geng-gengan lah ya wes, itu nggak salah gitu loh, soalnya manusia tuh pasti butuh titik nyaman gitu. Kayak seumpama aku tuh suka makan di sini, di restoran A, pasti aku tuh ngajaknya temen yang suka di restoran A, nggak mungkin aku ngajak temen yang di restoran yang suka restoran B atau C gitu loh. Kayak emang kita tuh butuhnya itu kalau menurutku ya. Nah, dulu tuh aku juga nggak suka kalau ada yang geng-gengan dan lain-lain. Tapi kita tuh nggak bisa mengejudge orang kalau kita nggak merasakan gitu loh. Toh ya pasti tuh ada gitu loh temen yang mengerti kita, tapi juga ada temen yang biasa aja sama kita. Intinya kayak gitu. Dari SMA sama kuliah ini aku juga maksudnya uh, ngelihat itu sekeliling tuh pasti ada yang kelompok-kelompokan gitu. Dan kayak ya mereka itu emang circle-nya itu di situ gitu, di situ kayak gitu tuh nggak salah, karena mungkin circle itu tuh bisa mendukung dia gitu loh, daripada dia masuk di circle yang salah terus tambah minder atau dan lain-lain. Nah kalau aku menyikapinya ya memang kayak gitu tuh perlu kedewasaan menurutku yang pertama, soalnya kayak kayak nggak semua orang itu bisa paham, ada pun orang yang kayak iri gitu, kok itu geng ini kayak gitu, geng ini loh, geng itu kayak gitu. Tapi kalau dilihat lagi, coba kamu yang jadi dia gitu. Coba kamu kalau ketemu temen sing sing plek gitu lah, mesti yo kamu sama plek lah. Gak mungkin kamu sama yang nggak akrab atau nggak bisa memahami kamu. Yang pertama perlu kedewasaan. Yang kedua, kalau ini bagi yang udah kelompok, anggap semua itu sama aja, semua itu teman gitu loh. Tapi ada yang lebih gitu. Kalau aku ya, ada yang lebih teman lagi. Tapi kalau aku menyikapinya, jangan sampai kita tuh terlalu kelihatan gitu loh kalau kita tuh lebih teman sama yang ini gitu. Biar nggak ada iri gitu loh, iri dengki gitu. Sebaiknya kalau kita dalam suatu kelas itu sama aja sama semuanya. Tapi mungkin kalau kita keluar atau apa, aja kalau aku ya biasanya dari SMA, karena pernah ngalamin gimana rasanya kalau kelompok ini keluar, oh ternyata mereka kelompokan dan aku nggak diajak. Jadi kalau kita mau keluar itu ajak semuanya aja. Biasanya orang yang nggak nyaman sama kita pasti dia kayak nggak wes gitu, nggak ikut gitu. Tapi nggak ada salahnya kita nawarin, nggak ada salahnya juga kita ngajak mereka itu biar kalau cocok sama circle kita ya ayo gitu. Ya. Udah dua poin. Iya, Ya itu aja sangat jelas sih kalau yang menurutku yang dikatakan Mbak Diva. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Diva dong. Aduh. Ya, jadi intinya mungkin kan seperti tadi yang dibilang Mbak Diva ya, 2 poin. Sebenarnya aku nggak tahu ya, apakah persepsiku 2 poin dan 2 poin punyaku sama 2 poinnya Mbak Diva itu sama atau enggak. Tapi memang aku tangkap 2 poin ini, poinnya pertama mengenai titik nyaman tadi. Setiap pribadi masing-masing itu pasti punya titik nyamannya. Nah, itu yang dikatakan Mbak Diva. Sebenarnya bukannya mereka itu nggak mau berteman dengan yang lain, hanya saja memang circle-nya dia di sana. Jadi contohnya kayak misal ya kayak aku contoh karena aku suka sepak bola ya otomatis ya orang-orang di dekatku yang biasanya aku ajak ngobrol ya pasti orang yang sepak bola. Soalnya kalau aku misalnya
berinteraksi dengan orang yang tidak terlalu tahu tentang sepak bola ya gak bakalan nemu kan titik temu dari kenyamanan itu sendiri kan ya Mbak Diva ya. Karena aku juga salah satu Bisa. orang yang dulu juga sebenarnya bukan anti sih, cuma ya agak gimana gitu ya, agak risih gitu melihat orang yang gengger lah. Sekarang setelah aku melihat langsung jadi aku langsung ngomong langsung ke orang yang gengger itu sendiri, terus aku lihat oh ternyata sebenarnya mereka itu ya nggak itu sih, bukan berarti dia nggak mau berteman ya, cuma dia juga bingung juga gitu loh untuk membuka sebuah interaksi dengan orang yang bukan golongan dia juga bingung. Jadi bahkan ada orang yang merasa sudah minder duluan gitu loh. Waduh nanti kalau aku kadang-kadang kan ada ketakutan orang-orang yang mengatakan kalau waduh nanti kalau misalnya mereka nggak menerima aku gimana, kan aku juga takut gitu loh. Jadi ketakutan mereka sebenarnya yang membuat mereka tuh jadi mengurungkan niatnya untuk membangun relasi lagi dengan golongan lain gitu. Ya, makanya itu komunikasi sangat dibutuhkan gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Berarti alhamdulillah kita bertiga nggak salah ya memilih jurusan ilmu komunikasi. Benar sekali. Kira-kira pendapatnya Mas Syarif ini gimana mengenai golongan? Meskipun ya aku tahu ya dari kita bertiga pasti punya hak juga untuk bergolongan itu. Tapi kalau bagaimana cara menyikapinya gitu Mas Syarif? Karena kan aku lihat Mas Syarif termasuk salah satu orang yang terbuka juga gitu dengan orang lain. Meskipun Mas Syarif juga punya golongan sendiri untuk saling berdiskusi baik suka maupun duka. Itu gimana Mas Syarif? Oke. Jadi sebenarnya caranya sama sih kayak Radifa tadi ya kan. Tapi kalau menurutku gini loh. Misal kalian di circle ini, terus ada circle lain kan. Itu kalian jangan takut buat ngomong sama circle yang lain itu, jangan takut untuk berinteraksi sama circle yang itu. Kadang kan orang ngerasa mereka lebih high atau gimana gitu kan. Ya ini Jadi sih. aku takut buat ngomong sama mereka. Tapi ya kita semua itu temen, apalagi sekelas juga kan. Ya gitulah pokoknya jangan insecure. Iya betul itu ya, insecure. Jadi mungkin dari Mas Syarif sendiri juga mengatakan sebenarnya tadi ada tambahannya buat tadi Mas Syarif ya. Oke kita boleh insecure, tapi kan tadi aku juga ngasih tahu kalau ada beberapa hambatan yang membuat orang-orang itu jadi nggak mau, maksudnya sulit untuk membangun relasi kembali. Salah satunya kan ketakutan itu. Itu sih yang tadi bilang Mas Syarif bahwa ya udah nggak usah takut untuk pede-pede aja lah melihat hal itu semua. Dan bahkan kalian tahu sendiri padahal Mas Syarif dari awal itu kan dia orangnya diam. Makanya sekarang ketika kita melihat evolusinya jadi seperti ini benar-benar luar biasa loh, benar-benar wow banget. Jadi perlu kita apresiasi lah apa yang dilakukan oleh Mas Syarif, luar biasa banget. Kira-kira ada nggak pesan untuk viewernya Klikana Production mengenai kasus seperti ini? Gini ya, memang nggak apa-apa sih geng-gengan, tapi membaur sama yang lain juga. Bukan berarti geng-gengan kalian nggak, oh aku circle ini, aku nggak mau ngomong sama circle ini. Karena ini bukan teman-temanku, gak kayak gitu. Semuanya itu teman, tapi memang ada beberapa yang buat kita nyaman gitu loh. Gitu aja sih, pokoknya jangan takut memulai, jangan terus merasa tinggi juga, nggak mau aku nggak mau circle ini kampungan gitu, jangan pernah, karena aku juga pernah tahu ya circle yang kayak gitu di SMA aku. Jadi ada satu geng itu tiap kelas itu ada gengnya dia, dari mulai kelas 10 sampai kelas 12. Mereka itu benar-benar gak mau ngomong sama anak yang di luar gengnya. Iya. Dan ya judes pokoknya itu geng paling judes sama aku. Dan padahal itu udah gede banget gitu loh. Dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 tuh ada satu-satu di masing-masing kelas tuh ada golongannya dia. Begitu ya Mas Syarif ya. Berarti kira-kira Mas Syarif ada lagi nggak yang mau ditambahkan untuk pesan dari viewer Klikana Production? Ya itu aja sih, pokoknya jangan malu buat berinteraksi aja. Ya intinya itu sih guys, jangan malu. Kita kan nggak tahu kita nyaman sama seseorang ketika kita nggak berinteraksi sama orang itu. Jadi ini Mas Syarif merasa nyaman ya untuk menjadi
maksudnya menjadi karakter perempuan lah di sebuah film pendek. Nggak bercanda Mas Arif. Ya, untuk Mbak Diva kira-kira ada nggak pesan untuk viewernya Klikana Production terkait kasus ini, Mbak Diva? Ya intinya kayak kalian coba saling mengerti aja lah, gak usah egois gitu. Kalau tapi itu nggak salah, intinya kayak gitu, itu nggak salah tapi jangan berlebihan dan saling mengerti aja.